Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan wa waffaqa man syaa'a li ta'atihi wal iqbalu 'alaihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi imamul muttaqin wa sayyidul abidin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari menghabiskan umur kita. Bulan demi bulan berlalu dalam kehidupan seorang hamba. Tahun demi tahun Ramadan senantiasa berada dalam kehidupan kita. Akan tetapi, tidakkah kita pernah bertanya, apakah kita di Ramadan telah lalu kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya? Demikian seterusnya. Ada di antara kita telah menghabiskan Ramadan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Apakah itu hanya kebiasaan semata atau ada nilai ketakwaan di dalam diri? Sudahkah kita mengetahui ilmu-ilmu tentang Ramadan, tentang kewajiban-kewajibannya, syarat-syarat diterimanya, pembatal-pembatal di dalamnya? Terlebih khusus, kita berada dalam zaman fitnah, zaman yang seseorang paling sulit menjaga Ramadannya. Terlebih khusus, apa yang ada di genggaman tangan kita. Ini bisa membatalkan Ramadan kita. Ketika kita melihat yang haram, mendengar yang haram, melakukan yang haram, ini akan membatalkan nilai-nilai puasa kita. Maka dari itu telah sahih dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulan zuri wal amalu bih, falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara sia-sia pada ucapan dan amalannya, Allah tidak memiliki hajat, Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Karena hakikat puasa yang diinginkan as-saum huwal imsak. Puasa yang sebenarnya adalah seseorang menahan diri, menahan dari pandangan yang haram, mendengar dari yang haram, bertepisnya hati kepada yang haram, melangkahnya langkah kaki kepada yang haram, melangkahnya atau berpindahnya satu jiwa ke jiwa kepada yang haram. Itulah hakikat seseorang ketika menahan. Itulah hakikat dia berpuasa. Ketika dia mampu menahan jiwanya kepada ketaatan, tidak berpaling kepada kemaksiatan. Sudahkah seperti ini puasa kita? Ataukah puasa kita hanya sekedar menahan makan, menahan minum? Sudahkah puasa kita nikmati? Atau hanya sekedar beban dalam badan kita? Atau hanya sekadar niat supaya bisa lebih sehat? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan seorang hamba, dari puasanya, dari salatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan diganjar, akan dibalas oleh Allah sesuai kadar niatnya. Siapa yang berpuasa karena ingin sehat, diberikan kesehatan, tapi tidak ada baginya nilai akhirat.
Barang siapa yang menginginkan dia berpuasa hanya karena agar bisa lebih memanage ekonominya, dia akan dapatkan itu. Tapi nilai akhirat, nilai di sisi Allah, kalau dia hanya sebatas nilai dunia, di mana kita dengan firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu jauh lebih indah, lebih kekal dibandingkan kehidupan yang pertama, kehidupan di dunia. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan seseorang menyendiri membaca surat cintanya dari Allah dengan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan seseorang memikirkan akan kehidupan akhiratnya. Akan tetapi di hari-hari ini, apalagi di bulan Ramadan, para pedagang, dia akan diuji. Dagangannya semakin laris, omsetnya meningkat. Di mana kita berpaling? Apakah musim ketaatan yang kita manfaatkan, ataukah musim keuntungan yang kita kejar? Ini terkadang kita dilema, banyak manusia yang menanyakannya. Dan perbandingan antara dunia dan akhirat tidak bisa dibandingkan. Dan tadi saya baru saja pergi mengantar seorang yang meninggal. Jadi saya dari sini, tinggalnya di Jalan Beta Punggawa, di dekat Al-Markas, dari siang di sini. Kebetulan ada amanah untuk memberikan nasihat kematian di kuburan Surian. Karena kebetulan di depan pondok kami ada yang meninggal. Coba kita lihat, kaum muslimin, kita diberikan oleh Allah peluang untuk bisa hidup di musim-musim ketaatan, padahal ada yang dimatikan. Kita diberikan peluang memiliki harta untuk berinfak di jalan Allah, dengan memberikan buka puasa, dengan memakmurkan masjid, dengan makan sahur. Di mana kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman," barang siapa memberikan buka puasa, kana lahu ajrun mithlu fa'ilih, maka pahalanya seperti orang yang melakukannya, seperti orang berpuasa. Jadi ada orang berpuasa satu hari, tapi ganjaran puasanya berpuluh-puluh. Disebabkan bisa jadi dia berikan kurma 1 kilo 100 biji lebih. Kita berikan satu orang 3 biji, 100 bijinya bisa 33. Mana kalkulasi ekonomi akhirat kita? Kalau hitungan-hitungan keuntungan dunia kita hebat, tapi di mana keuntungan akhirat kita kalkulasikan? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini sedikit yang bisa kami berikan, inti pelajaran yang bisa dipetik, bahwa puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi puasa yang sebenarnya yang diiringi dengan ilmu dan ketakwaan adalah ketika kita bisa menahan segala apa yang kita miliki untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Itu inti dari yang diinginkan puasa, yaitu seseorang menahan untuk tidak bermaksiat kepada Rabbnya. Jiwanya, hartanya, akalnya, hatinya, pandangannya, pendengarannya, langkah kakinya, segala yang dia miliki harus dia tahan untuk melakukan ketaatan, bukan pada kemaksiatan. Semoga dari nasihat yang singkat ini bisa mengingatkan kita seluruhnya, dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah keberkahan dari sisa umur kita, menjadikan kita termasuk orang yang bersemangat dalam melakukan kebaikan dengan adanya kebaikan-kebaikan di sekitar kita, dan kita berlindung kepada Allah dari musim-musim ketaatan, sedangkan kita bermaksiat, sedangkan kita lalai, sedangkan kita lengah dalam ketaatan tersebut.
Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man harama khairaha faqad hurim." Barang siapa yang diharamkan dari musim ketaatan ini, sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamata wa al-afiyah minhu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.